Mau ngopi nih. Mau, Kayaknya udara hari ini cocok untuk ngopi. mari kita ngopi. Tapi kita ngomong dulu ya. Sebelum kita minum kopi, kita ngobrol dulu tentang kopi. Oke? Mantap kayaknya nih. Mantap. Please like, comment, and subscribe. Rahajeng Semeng. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Tidak bisa bahasa Bali. Eh? Iya, Saya hanya bisa bahasa Betawi. bahasa Betawi aja. Tidak bisa bahasa Bali. Sulit. Nah, Tapi suka nggak minum kopi Bali? saya menunggu dari orang Bali. Saya punya teman orang Bali. Mm-mm. Dia mau janji bahwa kopi dari Bali itu Buleleng Banyu Atis ya. Ngomong-ngomong, Bapak ini juga pakai baju Bali, barong ini gambarnya ini. Banyuwangi, buatan Banyuwangi. Ngomong-ngomong soal kopi. Kopi katanya kan menurut sejarah ini berasal dari Ethiopia. Kemudian menyebar ke tempat lain ya. Bisa Bapak cerita sedikit nggak tentang jenis kopi yang ada di dunia? Pagi-pagi suruh pikir ya Pak ya. Ini Enakan mikirnya sarapan. santai aja Pak, sambil nunggu kopi datang ini. Salah-salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini kan namanya juga obrolan santai. Jadi kopi itu sebetulnya ditemukan di benua Afrika, somewhere there. Nah kemudian kopi-kopi itu menjadi bahan utama makanan kambing, Kambing? binatang ternak, kambing, sapi dan lain-lain yang ada di situ pada waktu itu. Ya. Kemudian para penggembala di sana mengetahui bahwa itu kok bagus untuk kambingnya, untuk sapinya segala macam bagus. Akhirnya Bagusnya seperti apa? ya sapinya atau hewan ternaknya itu sehat, maksudnya doyan makannya gitu ya. Terus kemudian timbul gagasan pada waktu itu sih berapa puluh tahun kemudian itu diperdagangkan oleh para penggembala kopi itu. Nah, kegiatan berbisnis begitu, menjual kopi dan sebagainya, itu banyak terjadi di daerah yang sekarang disebut Ethiopia. Dulu belum ada kan Ethiopia, atau mungkin udah ada tapi masih kecil rajanya. Kemudian diperdagangkan Jazirah Arab di daerah situ. Timbullah kemudian istilah yang disebut kopi Arabica, karena kopi itu datang dari Arab buat pedagang yang ada di Eropa sebagai pembeli utama. Sedangkan kopi yang tidak diperdagangkan di situ disebut kopi Arabica, Robusta. Jadi pada saat itu ada seolah-olah ada dua jenis kopi gitu ya? Ada 3 sebetulnya kopi. Oke. Satu Liberica, kalau kita pilah lagi, Liberica, Arabica dan Robusta. Ya. Cuma yang masuk pasar itu adalah Arabica dan Robusta. Dan yang paling besar pasarnya itu adalah Arabica lagi. Tapi Robusta juga besar gitu. Ya. Nah, kemudian perkembangan waktu mereka menemukan bahwa kopi yang hidup di yang disebut Arabica itu hidup di dataran tinggi, yang di bawah dataran rendah itu disebut sebagai kopi Robusta. Kalau Liberica hidup almost di mana aja bisa. Liberica. Dan dia Liberica itu sifatnya lebih ke penyesuaian terhadap tanaman lain. Artinya gini, kalau dia hidup dekat pohon nangka, dia aromanya seperti nangka gitu loh. Ada cita rasa gitu. Jadi kalau misalnya dia ditanam ya, kopi Liberica tadi ya, dekat pohon cempedak gitu, ya berbau cempedak aromanya, taste-nya segala macam gitu. Kalau dekat duren juga begitu. Iya. Begitu juga kalau ditanam atau di dekat pohon itu terdapat tanaman lain. Jadi misalnya dekat pohon nanas, pohon cempedak tadi disebut, pohon apalagi duren dan seterusnya, mangga gitu. Nah, karena jadi unik sekali dong ya. Unik, cuma karena dia tidak konsisten, katakanlah gitu ya.
tidak konsisten terhadap kopinya, mereka tuh nggak punya pangsa pasar yang besar seperti Arabica atau Robusta, nggak punya identitas gitu loh kira-kira. Tapi banyak juga penggemarnya sebetulnya. Dan sekarang Apakah bisa dibilang dia sebagai kopi galau gitu, Pak? ya 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 ya. Oke. Nah, terus di Indonesia pada umumnya kopi apa yang terkenal atau yang banyak ditanam di Indonesia? Apakah Liberica, Robusta, atau Arabica? Eh, ya kemudian diperdagangkan di Eropa tadi saya belum Oke, belum selesai tadi ceritanya ya. diperdagangkan ke Eropa dan kemudian oleh orang-orang Eropa, eh, iya mereka lebih mencari hal-hal yang baru ya. Mereka mencari tempat di mana yang terbaik untuk tanaman kopi selain di Afrika yang mereka bisa bikin bisnis. Larilah mereka ke negara-negara tropis. Negara tropis itu antara lain daerah Amerika Selatan, Asia Tenggara dan seterusnya. Mereka bikin riset, mereka percobaan segala macam. Mereka menemukan bahwa yang bagus di Indonesia itu adalah Robusta. Robusta. Yang bagus ditanam di Amerika Selatan itu Arabica. Makanya sampai sekarang kan banyak petani di Amerika Selatan tuh menanam Arabica. Di Indonesia sekitar sinilah, Indonesia Jazirah sini lebih banyak ke Robusta. Tapi ada juga di Indonesia jenis Arabica yang tumbuh asli di tanah Indonesia, Nusantara ini. Oh ada di Indonesia banyak juga tanam Arabica. Cuma dia yang terbaik adalah di dataran tinggi di atas 900 meter. Contohnya di mana itu kopi Arabica yang ditanam di Indonesia? Banyak, Daerah mana gitu? banyak di Aceh, banyak di Gunung Kerinci ada, sekitar Gunung Kerinci ada, kemudian di Jawa juga ada, di daerah Majalaya apa gitu, daerah tinggi gitu. Terus Kalau Jawa Tengah ada nggak? Jawa Tengah ada, di daerah Temanggung, kemudian di Jawa Timur juga ada. Pokoknya yang Toraja banyak bagus, di sana bagus. Bali, Lombok, Bajawa, daerah situ, dan di Wamena sekarang. Nah cuma banyak yang baru-baru ini ditanam pohon-pohon yang baru, pertanian yang baru artinya. Ya. Jadi kalau seperti di Gayo, Aceh ya, Gayo Berinci, itu sudah beratus tahun sudah ada di sini, ditanam oleh petani pada waktu itu. Kalau balik lagi ke sejarah kopi di Indonesia, sebenarnya yang membawa bibit kopi ke Indonesia atau pada waktu itu tanah Nusantara, itu orang apa? Portugis, Belanda, atau orang Inggris? Kalau banyak orang bilang bahwa yang menanam di Indonesia tuh sudah sekitar 300-400 tahun adanya kopi, tanaman kopi di sini, bisnis kopi lah. Dan itu yang pada waktu itu yang membawa banyak orang Belanda, disebut sebagai orang Belanda karena pada waktu itu memang Belanda banyak di sini toh. Nah sedangkan mungkin kalau di Inggris pada waktu itu kan juga hanya konsentrasi di daerah Bengkulu, Tomasik, Bengkulu. Kemudian kalau Portugis hanya di pelabuhan, mungkin dia purely pedagang, atau Spanyol juga gitu. Spanyol kan 13 tahun, Portugis 13 tahun, Spanyol cuma 5 tahun di Indonesia, di tanah Nusantara ini. Dan dilihat dari letak geografisnya ini, karena tanaman ini masuk ke gunung ya, ke kampung-kampung, ke pulau gitu, mungkin lebih ke Belanda yang menanam di sini. Oh, jadi kayaknya lebih akurat kalau dibilang bahwa yang menanam kopi, bibit kopi di Indonesia itu adalah orang Belanda, Orang ya? Belanda. Oke. Seperti itu. Karena mereka bisa masuk ke Nusantara waktu itu. Portugis hanya pelabuhan, Spanyol hanya pelabuhan gitu. Jadinya orang Portugis atau Spanyol itu lebih banyak ke sektor perdagangan kopi itu sendiri. Ya, atau kekuasaan atau rempah-rempah mungkin yang lain gitu. Karena kalau kopi kan dia harus nanam. Kalau rempah kan tinggal ngambil.
gitu. Iya. Belum punya rempah nggak, gua ambil gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kalau kopi dia harus nanam dulu, tunggu dulu gitu. Mungkin begitu zaman dulu. Saya belum lahir sih, Pak. Oh, waktu itu Bapak belum lahir ya. Belum, heeh. Nah, ngomong-ngomong soal minum kopi. Bapak pertama kali minum kopi itu pada usia berapa? Saya minum kopi sejak eh, Ini kayaknya SS pingin minum kopi nih kayaknya kucingnya ini ya. SMA, Pak. SMA. Serius. Jadi SMA Bapak udah minum kopi? Udah minum kopi sama teman-teman camping segala macam. Gara-gara naik gunung atau camping gitu? Iya, pertama kali sih ikut-ikutan gitu, biasalah anak muda. Hmm. Tapi dan itu untuk ikut-ikutan kejadian waktu di camping, kumpul-kumpul gitu. Nah, pasti ada pengalaman menarik buat seorang laki-laki ketika pertama kali ngopi dan pertama kali ngerokok kan gitu ya. Laki-laki kan biasanya Kopi dan ngerokok. petualangan pertamanya itu adalah ngopi, ngerokok, kemudian mencoba sepeda motor atau belajar nyetir. Heeh. Nah, kalau Bapak pertama kali minum kopi, itu pasti kopi hitam ya, waktu itu belum ada yang namanya Betul. kopi instan ya. Rasanya gimana sih pertama kali minum kopi? Apa yang Bapak rasakan? Suasana aja. Enggak, maksudnya Waktu, ketika di lidah gitu loh. ya seperti kita minum hal yang baru aja, nggak, oh baru begitu. Tadi tidak terheran-heran, tidak khusus gitu loh. Oh ini lain. Seperti kita nyoba teh, kita seperti nyoba coklat begitu, sama aja. Tapi memang kopi itu lebih waktu itu ya, lebih memberi, misalnya nggak bisa tidur gitu, apa lebih memberi semangat atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi ada efek tidak bisa tidur, apalagi kalau lagi ulangan umum pada waktu itu. Jadi Bapak ulangan pernah umum, ikut ulangan umum kan? ya pernah sih. Pernah. Ulangan khusus juga pernah, Pak. Jadi karena minum kopi itu memberi efek untuk melek gitu ya. Untuk melek sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu, belajar kan. Beneran belajar waktu itu, Pak ya. Oh nggak tahu, lupa saya, Pak. Nah, kemudian sekarang kan zaman udah berubah nih. Kalau dulu ada istilahnya kedai kopi, warung kopi gitu ya, di pinggir jalan. Nah, kemudian berkembangnya ada mall dan sebagainya, ada kafe, entah di luar mall atau di dalam mall. Bapak tetap minum kopi kayak seperti zaman dulu atau mengikuti Sekarang. selera? Sekarang zaman dulu juga saya minum, menurut selera juga begitu. Kalau minum kopi, upacara minum kopi, saya lebih senang kopi yang sederhana aja. Misalnya kopi susu, kopi tubruk dan seterusnya. Sekarang kopi tubruk lebih baik untuk saya disaring aja gitu kan. Tubruk terus disaring. Loh, kopi tubruk kan terkenal karena ada ampasnya gitu loh. Ya, iya makanya jadi kopi tubruk plus gitu kan. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita pergi ke mall dan seterusnya itu kan manis-manis gitu kan, cantik-cantik di gelas segala macam. Itu saya lebih senang ke bertemu sama orangnya. Jadi ini manis bagian manis meja kita minum. Nah, yang penting buat saya di mall itu ya ngobrol. Kalau kopi di sini gitu kan, saya lebih senang itu kopi hitam, tapi yang sudah saring, kadang-kadang dikasih susu. Oh, seperti itu. Jadi Jadi ada perbedaan lah, gaya ngopi itu setiap orang itu unik gitu ya. Nah, kalau kopi instan suka nggak minum? instan yang mana ini? Ada instan yang evaporate langsung cair dan nggak berat. Ada juga kopi yang disebut kopi instan yang ada di warung. Bedanya apa sih? Itu bukan kopi instan tuh Pak yang di warung. Instan itu adalah langsung jadi kopi. Iya. Dia tidak meninggalkan ampas. Kalau saya sebutkan yang di warung-warung itu ada kopi praktis Pak. Kopi praktis. Kopi gunting.
istilah anak-anak sekarang, karena dia digunting, kemudian di dalamnya sudah ada gula, sudah ada susu, sudah katakanlah Irwan ya, sudah ada gula, ada susu, ada kopi, langsung kita seduh jadi satu. Itu sebetulnya kita juga bisa buat di rumah sendiri kan. Instan itu adalah langsung menjadi kopi, dan langsung bisa diserap sari-sarinya segala macam itu. Jadi sebenarnya instan kopi itu unsur kopi aslinya masih kuat, sedangkan yang Bapak bilang kopi praktis sudah itu diproses, ada banyak aroma gitu ya. ada diproses sesuatu gitu, lain-lain. Di Bali juga banyak Pak kopi instan di hotel-hotel di Bali. Begitu ya. Pernah ke Bali Pak? Nah kalau ngomong-ngomong soal Bali, katanya ada kopi, tanaman kopi maksudnya, di daerah-daerah yang Bapak bilang tadi ada yang ketinggiannya sekian. Yang terkenal kopi apa di Bali Pak? Di daerahnya maksudnya? Ya di Bali itu mungkin yang ada di pasar dan terkenal ya, semua orang tahu, itu di Kintamani Pak ya. Kintamani, dan dia berada di ketinggian mungkin di atas 900 meter, dia bisa tumbuh bagus untuk Arabica. Saya belum mendetek sampai ke kopi Robusta apakah ada di sana untuk yang di bawah 900. Seperti itu ya. Jadi Bapak akan menjelajah Bali nih dalam waktu dekat kayaknya nih. Cari sponsor Pak. Cari sponsor ya. Oke. Ada teman yang mau ke sana Pak. Bapak mau ikut?